Pemirsa, hari ini pemerintah akan memutuskan kebijakan PPKM yang memasuki hari terakhir baik untuk PPKM Jawa Bali maupun luar Jawa Bali pada 23 Agustus. Data pemerintah menunjukkan selama penerapannya PPKM telah membuat penambahan kasus COVID-19 maupun jumlah kasus aktif menurun. Namun angka kematian hingga kini masih tinggi, bahkan selalu di atas 1.000 per hari sejak 16 Agustus lalu. Pada 22 Agustus kemarin, angka kematian harian COVID di Indonesia mencapai 1.030, tertinggi di dunia. Apa yang masih menjadi faktor tingginya angka kematian akibat COVID? Kita akan membahasnya bersama anggota tim pakar Satgas COVID-19, Erlina Burhan. Ya, Bu Erlina, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya, Bu Erlina, PPKM telah beberapa kali dikatakan cukup efektif menurunkan kasus COVID, baik penambahan kasus baru maupun kasus aktif. Namun angka kematian masih tinggi, di atas 1.000 per hari 11 Juli lalu. Padahal jumlah wilayah zona hijau juga sudah semakin bertambah. Apa penyebab masih tingginya angka kematian, Bu Erlina? Ya, saya kira penyebab masih tingginya angka kematian yang berkisar terus di atas 1.000 dalam beberapa pekan ini karena masalah isolasi mandiri yang tidak tepat. Artinya banyak masyarakat yang melakukan isolasi mandiri itu sebetulnya tidak layak untuk menjalani isolasi mandiri. Jadi saran saya adalah sebaiknya yang menjalani isolasi mandiri ini ditentukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis atau dokter, karena memang tidak semua orang yang terkonfirmasi dapat atau layak menjalani isolasi mandiri. Selama ini kan yang kita ketahui yang isolasi mandiri adalah yang terkonfirmasi tanpa gejala dan yang terkonfirmasi dengan gejala ringan. Gejala ringan dalam hal ini adalah tidak ada sesak, ya. Dan kebanyakan yang saya tahu kemudian pasien-pasien yang datang ke rumah sakit dalam kondisi yang terlambat karena sudah lama isolasi mandiri di rumah dengan sesak, akhirnya tidak kuat lagi datang ke rumah sakit dan akhirnya juga meninggal. Jadi sepertinya masyarakat masih harus diedukasi lagi bahwa kelayakan untuk isolasi mandiri itu didiskusikan dan ditentukan oleh dokter, bukan pasien atau keluarga yang menentukan dia hanya mau di rumah saja atau tidak. Begitu. Ya, untuk menentukan isolasi mandiri yang tepat atau tidaknya ini kan dibutuhkan peran serta dari perangkat wilayah sekitar. Karena kan kalau misalnya kemarin-kemarin waktu masyarakat ingin ke rumah sakit, kondisi rumah sakit sudah penuh, begitu sulit untuk mendapatkan penanganan medis. Nah, mekanismenya seperti apa menurut Ibu? Ya, kalau memang dalam keadaan lonjakan kasus yang sejak bulan Juli itu situasinya memang tidak ideal. Orang perlu perawatan tapi tidak punya akses karena memang penuh. Jadi itu masalah yang tidak ideal. Tapi dengan kondisi yang sekarang yang kasus sudah menurun, maka saya kira kita bisa kembali kepada ideal bahwa kalau seseorang punya gejala, lalu diperiksa di fasilitas kesehatan atau dimanapun dan bila terkonfirmasi positif, biarlah dokternya yang menentukan ini perlu untuk dirawat atau tidak. Jadi saya sampaikan kembali intinya buat masyarakat, kalaupun Anda positif tapi tidak ada gejala, maka Anda bisa isolasi mandiri. Kalau Anda bergejala ringan-ringan saja, artinya hanya demam dan pegal-pegal, linu, tetapi kalau Anda ada sesak, itu nggak boleh isolasi mandiri. Jadi kalau ada gejala tapi tidak ada sesak, bisa isolasi mandiri. Nah, pada saat Anda isolasi mandiri ini buat yang bergejala ya, pastikan lagi ada komorbid atau tidak. Kalau Anda punya komorbid, saran saya adalah tetap dirawat di rumah sakit karena komorbid ini akan memperberat kondisi, memperberat gejala dan kadang-kadang kita berpacu dengan waktu. Ya, jadi pastikan Anda tidak ada komorbid. Kalau ada komorbid seharusnya dirawat. Kemudian juga hitung laju nafas Anda. Kalau laju nafas di atas 20 per menit, apalagi di atas 24 kali per menit, maka Anda perlu perawatan di rumah sakit. Yang kedua, cek saturasi. Kalau saturasi di bawah 95%, Anda juga harus ke rumah sakit. Kalau dipaksakan, ya itulah kejadian saat ini banyak kematian, tinggi kematian, dan kita tahu kematian juga ada pada saat isolasi mandiri. Jadi memang harus hati-hati menentukan isolasi mandiri ini, siapa yang layak, siapa yang tidak. Dan keluarga juga mesti tahu, jangan mau ke rumah sakit karena takut
tidak bisa menunggu, memang nggak bisa ditunggu kalau di ruang isolasi, serahkan kepada petugas. Jadi ketahuilah bahwa kalau penanganannya tepat maka angka kematian akan bisa kita tekan. Apalagi sekarang kondisinya tidak lagi seperti kemarin yang jumlah kasus demikian tingginya sehingga rumah sakit overload. Nah sekarang rumah sakit tidak overload, jumlah kasus menurun dengan sangat rendahnya sekarang, sehingga rumah sakit sekarang sangat-sangat longgar dan banyak tempat tidur, petugas juga mencukupi. Jadi jangan lagi Anda yang menentukan Anda isolasi mandiri atau tidak ya di rumah ya. Ya, Bu Erlina, dengan parameter yang tadi Ibu sebutkan, ada beberapa masyarakat yang memang harus dirawat di rumah sakit. Kira-kira ini masalah edukasi ke masyarakat harusnya seperti apa? Sosialisasinya juga seperti apa agar masyarakat ini mengerti bahwa dengan parameter bahwa yang gejala ringan tapi punya komorbid juga harus dirawat di rumah sakit. Ini menurut Anda harusnya seperti apa sosialisasi ke masyarakat? Ya, dengan kejadian bahwa sekarang banyak kematian di rumah orang-orang yang isoman, nah ini saatnya lah media massa membantu kami untuk menyampaikan kepada masyarakat itu tadi, bahwa untuk kelayakan isolasi mandiri itu bukan keluarga yang menentukan, tapi dokter. Kemudian juga cek saturasi dan juga cek suhu. Nah ini saya lupa menyebutkan tadi, cek suhu. Kalau demamnya tidak turun-turun, tidak boleh isolasi mandiri di rumah, harus ke rumah sakit. Ya, dan ini media massa melakukan edukasi, dan saya kira juga tingkat RT RW itu juga melakukan pemantauan dan memberitahu masyarakatnya kalau terkonfirmasi positif tapi demamnya tidak turun-turun, batuknya bertambah, sakit kepalanya bertambah, sesaknya bertambah, sebaiknya dibantu untuk dibawa ke rumah sakit. Dan mungkin juga lewat puskesmas, karena puskesmas ini kan paling dekat dengan komunitas. Ya, karena puskesmas juga punya catchment area atau area yang merupakan daerah binaannya. Ini puskesmas juga saya kira wajib menginformasikan kepada masyarakat kapan bisa isolasi mandiri dan kapan harus ke rumah sakit. Dan sebaiknya dalam kondisi sekarang yang tidak terlalu hektik itu bisa difasilitasi. Ya, tentu saja saya kira organisasi profesi juga harus mulai kembali mengedukasi masyarakat tentang isolasi mandiri, apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperiksa, dan kapan harus ke rumah sakit. Oke, tadi Ibu Erlina mengatakan bahwa saat ini rumah sakit sudah tidak terlalu penuh lagi, tidak sehetik yang kemarin-kemarin, tapi bagaimana dengan ketersediaan obat dan juga fasilitasnya, Ibu? Ya, karena pasien sudah tidak banyak, maka fasilitas menurut saya sekarang cukup optim ya, atau saya mengatakan bahwa fasilitas ada, obat-obatan juga tidak lagi seperti dulu yang banyak kekurangan, sekarang tersedia cukup, jadi tidak usah dikhawatirkan tentang tenaga kesehatan dan juga masalah ketersediaan obat dan infrastruktur lainnya seperti juga oksigen dan lain-lain ya. Cuman memang ada rumah sakit tertentu yang ICU-nya masih saja banyak terhunian. Kan tadi Ibu mengatakan yang menjadi penyebab dengan tingginya angka kematian ini adalah isolasi yang kurang tepat, isolasi mandiri yang kurang tepat. Untuk yang telat ditangani di rumah sakit, otomatis kan dibutuhkan obat-obat yang lengkap, begitu kemudian juga fasilitas yang juga memadai. Bagaimana penanganan di rumah sakit sendiri, Bu? Ya, jadi begini, kalau masyarakat atau pasien-pasien yang melakukan isolasi mandiri di rumah padahal mereka tidak layak dan kemudian penyakitnya progresif menjadi isi yang berat, dan kalau dibawa ke rumah sakit itu memang kan di rumah sakit perlu effort yang lebih dari yang lain untuk bisa mengatasi, karena biasanya sudah terjadi kelainan juga di organ-organ lain, bukan saja di organ paru tapi di organ lain juga. Jadi memang perlu penanganan yang komprehensif dan effort yang lebih dibanding sebelumnya. Tapi saya ingin sekali mengatakan bahwa kondisi penurunan kasus ini membuat yang selama ini kita katakan kurang itu menjadi sudah cukup kiranya. Oke, terakhir Bu Erlina, dengan kondisi seperti saat ini, apa rekomendasi dari Satgas sendiri terkait dengan perpanjangan atau untuk status PPKM level 4 di Jawa Bali?
Ya, kalau kita kan sudah merasakan dengan melaksanakan PKM ini terjadi penurunan ya, penurunan kasus. Nah, saya kira kalaupun dilakukan perubahan status PPKM jangan terlalu drastis lah. Jadi kalau dari yang tadinya 4 ke 3, dari tadinya 3 ke 2, jangan langsung tiba-tiba jadi zona hijau begitu ya. Dan saya juga mengharapkan masyarakat kalau selama ini 5M dan kita ternyata berhasil, maka jangan terlalu euforia lalu melupakan semuanya. Minimal lakukanlah 3M. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Walaupun yang 2M-nya, jadi intinya begini, 2M itu kan kerumunan dan mobilisasi. Jadi kalau terpaksa pun kita pergi ke kerumunan, pada situasi yang kasus yang menurun sekarang, menurut saya tidak apa-apa, pakai masker. Dan kemudian juga rajin cuci tangan. Artinya tim Demikian pakar juga tetap mobilisasi kan diatasi. Nah, mobilisasi barangkali dengan kondisi sekarang sudah mulai bisa kita lakukan lagi. Tapi 3M-nya jangan hilang. Jadi jangan jadi nol sama sekali. Iya, Bu Erlina, artinya tim pakar Satgas Covid tetap merekomendasikan untuk PPKM diperpanjang, Bu ya? Ya, tergantung lokasi masing-masing, situasi masing-masing. Kalaupun diperpanjang levelnya jangan sama. Kalau memang bagus dan levelnya bisa diturun, silakan diturunkan. Baik. Terima kasih Bu Erlina sudah memberikan penjelasannya di Prime Time. Terima kasih. Selamat kembali beraktivitas pemirsa. Ibu Erlina Burhan, tim pakar Satgas Covid-19.